Masih ingat peristiwa anggota TNI yang siap pasang badan untuk membela tim Merah Putih di acara SEA Games Kamboja 2023 lalu? Ya, dia adalah Letnan Kolonel Wahyo Yuniartoto Perwira Kopassus yang menjabat sebagai asisten operasi Kopassus di Cijantung. Semangat dan keberaniannya mencerminkan jati dirinya sebagai seorang prajurit komando tulen. Bicara tentang Kopassus, tentu semuanya tidak akan lepas dari hal-hal yang sifatnya abnormal, karena apapun yang berkaitan dengan komando selalu identik dengan kerahasiaan. Bahkan, dunia pun mengakui jika prajurit komando pasukan khusus atau Kopassus merupakan salah satu pasukan khusus yang memiliki kemampuan terbaik di dunia. Akan tetapi untuk mencetak seorang prajurit berkemampuan khusus tidak hanya sekedar bermodal keberanian saja, tapi juga harus memiliki mental yang baik untuk bisa melewati berbagai tahapan pendidikan yang berat dan melelahkan. Hanya mereka yang bermental baja serta memiliki tekad kuat yang dapat lulus dan menyandang baret merah. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan pasukan elit yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia, memiliki reputasi mentereng dan disegani di dunia. Tidak semua prajurit bisa menjadi bagiannya. Bukan tanpa alasan, hal ini didasarkan pada seleksi dan pendidikan berat yang harus dilalui terlebih dahulu oleh calon anggotanya. Berstatus prajurit pilihan, tujuan mereka mendapatkan latihan berat agar nantinya terbiasa dan tidak kaget saat berada di misi sesungguhnya. Dari rangkaian seleksi anggota Kopassus, nantinya mereka akan mengikuti pendidikan dan latihan sebagai prajurit komando. Secara umum, pendidikan Kopassus terbagi menjadi 3 tahapan, yakni tahap basis, tahap gunung hutan, serta tahap rawa laut. Pertama, tahap basis. Pada tahap basis, prajurit akan dibekali ilmu-ilmu dasar prajurit komando secara perorangan, kelompok, hingga hubungan tim. Akhir dari tahapan ini ditandai dengan materi uji keterampilan komando yang harus diselesaikan selama 12 hari. Pengalaman pendidikan komando ini pernah disampaikan oleh Letjen TNI Purnawirawan Sutioso pada buku biografinya yang berjudul Sutioso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando. Dalam buku tersebut, Sutioso menceritakan setelah lolos seleksi awal, ia dikirim ke Pusdiklat Pasus Batu Jajar guna mengikuti pendidikan dan latihan sebagai prajurit komando. Pada tahap basis ini, prajurit komando selama 10 minggu termasuk Sutioso diajarkan menembak, teknik dan taktik bertempur, operasi raid dan perebutan cepat, navigasi darat, serangan unit komando, serta dasar-dasar pertempuran kota dan sebagainya. Kedua, tahap gunung hutan. Tahapan ini menjadi aplikasi dari segala materi yang sebelumnya didapat prajurit komando di tahap basis. Nantinya, prajurit harus bisa mempertahankan diri dalam berbagai macam keadaan medan serta cuaca yang ekstrim. Tahap gunung hutan diakhiri Long March dari Bandung ke Cilacap dengan 10 etape siang dan malam sejauh 455 km. Diceritakan dalam bukunya, pada tahap ini prajurit komando akan menghadapi tantangan yang semakin sulit, baik dari keadaan alam ataupun rekayasa yang dilakukan instruktur. Sutioso dan yang lainnya diajarkan bagaimana melakukan perang hutan, menembak, navigasi, penjejakan dan anti-penjejakan, hingga survival atau bertahan hidup di kawasan hutan tanpa bekal. Terakhir, dia harus jalan kaki dari situ Lembang ke pantai Permisan Cilacap yang berjarak 500 km selama 10 hari dengan membawa beban seberat 20 kg. Ketiga, tahap rawa laut. Tahap rawa laut adalah tahapan terakhir dari pendidikan komando Kopassus. Pada tahapan ini, para prajurit dilatih kemampuan patroli ilmu medan dan rawa, serta uji pembebasan tokoh di kamp tawanan. Melalui tahap ini, prajurit komando setiap hari berenang dan mendayung, melakukan praktek pendaratan, survival laut, renang ponco, hingga berlatih pelolosan. Kemudian, tahap yang paling mendebarkan menurut Sutioso adalah ketika para prajurit komando satu persatu dilepas di sebuah tempat di Nusa Kambangan. Dalam hal ini, mereka nantinya harus tiba di safe house pantai Permisan paling lambat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tanpa perbekalan, prajurit komando harus melewati banyak rintangan, baik dari kondisi alam maupun kejaran dari instruktur. Apabila tertangkap, maka akan dijebloskan ke dalam kamp tahanan, kemudian diinterogasi dan disiksa supaya buka mulut. Persis seperti perang sungguhan, pada fase pelolosan hanya mereka yang tertangkap saja yang merasakan siksaan sebagai tawanan. Kemudian, tahapan akan dilanjutkan dengan kamp tawanan. Selama 3 hari 3 malam, calon prajurit komando akan diinterogasi dan disiksa sehingga merasakan bagaimana menjadi tawanan. Nantinya, dari mereka yang lolos akan mendapatkan baret merah, baju loreng darah mengalir, serta pisau komando.
Itulah 3 tahapan pendidikan Kopassus yang berat dan mengerikan. Namun, perjuangan para prajurit di pendidikan tersebut sepadan dengan status mereka sebagai pasukan elit yang disegani.